Terkadang bukan banyaknya masalah yang membebani hidup kita, melainkan pikiran kita sendiri yang sering membandingkan diri dengan orang lain yang membuat hidup ini menjadi terbebani. Sedikit kalimat pembuka bagi para kaum-kaum overthinking. Kembali lagi di sini bersama saya Bob, selaku pemimpin upacara sekaligus direktur utama dari PT Bangun Siang yang ada di seluruh penjuru dunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film keren berjudul Box Metaphor yang dirilis pada tahun 2023, di mana film ini menceritakan misi pelarian penjara sekaligus kisah kehidupan di dalam penjara yang ada di masa depan, di mana para tahanan di penjara ini ditahan dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan secara spesifik tidak memberikan keringanan bagi para tahanan politik dan para pelaku praktisi korupsi di suatu negara. Penasaran dengan bagaimana alur filmnya? Langsung aja kita meluncur ke dalam cerita. Berlatar di masa depan pada tahun 2053 di Australia, cerita diawali dengan sebuah suara narator yang memberitahukan pesan mengenai tingkat kejahatan yang telah meningkat lebih dari 800% di seluruh dunia dan telah menyebabkan perubahan besar dengan sistem penjara pada tahun-tahun sebelumnya, di mana pemerintah dunia bertujuan untuk mengurangi beban kelebihan napi di penjara dengan memperkenalkan program pengurungan di dalam kotak besi yang bernama The Box, yang memberikan para tahanan pilihan untuk menjalani hukuman mereka di dalam kotak tersebut sesuai dengan masa hukumannya, atau memilih mengakhiri hidupnya sendiri di dalam kotak. Dan bagi siapapun yang mencoba untuk kabur dari penjara baik dari dalam maupun orang lain dari luar penjara akan langsung disikat menuju maut saat itu juga. Lalu kemudian kita akan diperlihatkan dengan seorang wadon cantik yang dipenjara di dalam salah satu kotak penjara. Ia tampaknya sedang berjuang keras untuk hidup tanpa makanan atau air yang cukup, dan pada suatu waktu ia menjadi begitu kewalahan dan sedikit gila dengan penderitaan di dalam penjara ini, yang pada akhirnya ketika ia sudah tidak mampu menahan beban stres yang begitu berat, ia pun mengambil sebilah silet dari sudut penjara dan dengan sengaja ia mengakhiri hidupnya saat itu. Bagi siapapun yang sedang stres berat atau dalam kondisi tertekan seperti apapun mirip adegan wanita di film ini, cobalah untuk tetap tenang dan berpikir jernih untuk terus menghadapi kondisi dunia yang memang didesain sulit bagi kita sebagai manusia. Karena di setiap kesulitan, pasti ada solusinya jika kita semua bisa bersabar dan menghadapinya dengan kuat. Anjay, lanjut. Scene kemudian memperlihatkan pulau berbatu dengan banyak kotak penjara. Di sini terlihat kalau ada seorang gadis dan anak laki-laki yang sedang bermain bola gebok, yang tak lama bola tersebut dilempar mengenai salah satu kotak penjara di sana dan menyebabkan tahanan di dalamnya seperti seseorang yang terkejut ketika mendapati dirinya bangun dan sudah terikat tangan dan kakinya. Ia di sini terlihat panik dan memukul-mukul dinding penjara sekaligus berteriak mencari pertolongan. Dan setelah itu, terlihat sebuah layar kecil menampilkan seorang wanita yang memberitahukan kepadanya bahwa para hakim telah membuktikan dirinya bersalah dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara tanpa adanya syarat pembebasan lebih lanjut. Dan ditegaskan juga bahwa makanan dan minumannya hanya diberikan sesedikit mungkin dan sangat tidak manusiawi, yang membuat tahanan itu pun berteriak dan menangis meratapi nasib yang dihadapinya sekarang. No! No! Please, I'm innocent. Pada keesokan harinya, tahanan yang kita sebut saja Kasia saat ini sedang melambaikan wadah makanannya untuk meminta air. Namun tidak ada seorang pun di sekitar yang menanggapi hal ini. Ia pun mulai memeriksa seluruh sudut kotak dengan harapan menemukan cara untuk melarikan diri, tetapi hasilnya nihil karena seluruh kotak ini dibuat dengan sangat kuat dan mustahil untuk ditembus. Seiring berjalannya waktu, kelangsungan hidup di sini menjadi lebih sulit. Yang sementara itu di penjara lain, kita juga melihat tahanan lain sedang mencoba mencari jalan keluar. Dan saat memeriksa setiap sudut, ia secara tak sengaja memicu alarm yang menyebabkan lampu merah berkedip di dalam sel. Sebagai konsekuensinya, beberapa logam tajam turun dari langit-langit kotak yang secara kejam langsung menekannya hingga menjadi almarhum saat itu juga. Minus 10, 9, 6, 3,
Keesokan paginya, terlihat Kasia mulai dibangunkan oleh seorang wanita muda yang sengaja datang untuk memberinya makanan kecil dan sedikit air. Kasia pun di sini mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bersalah sebenarnya, namun si penolong tidak bisa berkata banyak karena nasib tahanan tersebut hanya ditentukan oleh kebijakan hakim negara. Setelah orang itu pergi, Kasia pun menghabiskan beberapa hari lagi dengan makanan dan air yang sangat sedikit. Setelah beberapa hari di dalam kotak penjara, Kasia mulai diliputi oleh keputusasaan dan depresi. Akibatnya ia mengambil tali dari lantai dengan maksud untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan, di mana ia mulai mencekik dirinya sendiri sampai sesak nafas. Namun saat rohnya hampir keluar dari tubuhnya, ia ternyata belum siap mental untuk melakukan hal itu. Ia pun berteriak sekeras mungkin sekaligus menanyakan ke dalam dirinya sendiri mengapa nasibnya menjadi seperti ini. Tak lama kemudian, ia menjulurkan tangannya keluar dan mendapatkan bola kecil yang sebelumnya sempat dilempar seorang bocah. Dengan adanya bola karet ini, wanita tersebut pun mendapatkan cara lain untuk membantunya menghabiskan waktu di penjara gila ini. Setelah sekian lama tidak berhubungan dengan manusia manapun, ia mulai tidak tahan dan menghabiskan waktunya untuk memuaskan diri dengan senam jari, meskipun ia sadar bahwa dirinya sedang diawasi CCTV sepanjang hari dan berpotensi viral. Setelah beberapa minggu, sebuah drone terlihat memindahkan kotak tahanan Kasia ke lokasi yang berada di tempat seperti hutan dan diperlihatkan seorang tahanan lain dengan nomor peserta 18102 yang kita sebut saja beliau Lori, dan ia saat ini dihukum 5 tahun penjara dan telah menjalani setengah dari masa hukumannya. Setelah menghabiskan 2,5 tahun di sana, ia pun mengerti bahwa dikurung di dalam kotak dapat menjadi konsekuensi atas tindakan di masa lalu. I am where I choose to be. I am where I choose to be. I am where I choose. Pada suatu pagi, Kasia didatangi oleh seorang gadis berpakaian biru. Gadis itu datang untuk menyapanya yang terlihat sangat stres di dalam penjara, dan seketika gadis itu memberikan Kasia sebuah tas kecil berisi makanan dan mengucapkan selamat tinggal sembari berkata kalau ia akan sesekali datang untuk mengunjunginya. Have violent ends, and in their triumphs die. It's getting late. Maybe I can see you again? I can read to you. Saat melihat tas yang diberikan si gadis, Kasia menemukan sebuah buku miniatur yang terletak di dalam paket makanannya. Ia pun langsung membelakangi kamera pengawas untuk menutupi pemberian si gadis dan mulai membacanya. I will. Tak lama setelah itu, Kasia mulai menggunakan air yang disimpannya untuk membersihkan dirinya sendiri demi mencegah infeksi dari luka-luka di tubuhnya. Ia pun kemudian menuangkan air bekas pakaian tersebut keluar melalui lubang dan kamera CCTV menangkapnya, dan ia terlihat telah membuang-buang air minum yang akibatnya ia diangkut kembali ke tepi pantai sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, gadis yang sama kembali datang mengunjungi Kasia. Ia pun segera bertanya kepada gadis itu kenapa ia mau mengunjunginya. Gadis tersebut mengaku bahwa ia hanya berjalan-jalan di antara kotak-kotak itu, dan jikalau ia tertarik, maka ia akan berbicara dengan narapidana dan memberikan mereka sedikit makanan. Ia juga menegaskan bahwa ia mencoba menjangkau sebanyak mungkin tahanan yang ada, tetapi cuaca yang buruk seringkali menghalanginya untuk melakukan hal baik. Dan dari pertemuan tersebut, satu-satunya hiburan bagi Kasia saat ini hanyalah buku miniatur yang secara rutin dibawa oleh gadis itu.
So, Romeo, what were he not out of thee? Beberapa hari kemudian, drone kembali membawanya ke lokasi lain. Di sana ia didekati oleh seorang warga yang mengejeknya dengan memakan apel segar tepat di depannya, yang tentu saja hal itu membuat Kasia merasa sangat lapar. Akhirnya, ia pun memohon kepada pria itu untuk menunjukkan belas kasihan kepadanya, namun ia juga menegaskan bahwa ia bersedia menawarkan apelnya, tapi dengan satu syarat. Ia harus dipuaskan dulu oleh wanita tersebut, dan apa boleh buat, Kasia kemudian membungkuk dan membiarkan pria itu melakukan adegan pemicu dolar kuning. Tapi tiba-tiba sebuah drone yang sedang berpatroli menangkap momen itu dan langsung melepaskan tembakan yang menewaskan pria tersebut. Akibat kejadian itu, Kasia tak sengaja tertembak di bagian kakinya. Meskipun demikian, ia berani untuk menjulurkan tangannya keluar dan mengambil sebuah apel yang sudah ia minta sebelumnya. Namun sialnya, buah itu sudah busuk serta diisi oleh cacing, yang itu berarti Kasia sudah dibohongi oleh pria almarhum sebelumnya. Pada malam harinya, Kasia terbangun karena suara sirine yang berbunyi dan sebuah suara dari layar memberitahunya kalau ia telah melanggar peraturan penjara dengan menyetujui untuk menukar makanan dengan anuan, di mana pelanggaran ini mengakibatkan Kasia mendapat hukuman 7 hari insomnia alias 7 hari tanpa tidur, karena setiap kali ia sudah ngantuk berat dan menutup mata, sirine akan terus berbunyi untuk membangunkannya, yang membuat Kasia merasakan siksaan yang begitu parah. Rage will be dealt with. Dalam situasi ini, Kasia pun mulai membenturkan kepalanya ke dinding yang melukai dirinya sendiri. Dengan kondisi kurang tidur yang berkepanjangan, membuatnya saat ini mengalami halusinasi, di mana ia melihat sosok dirinya sendiri di masa lalu dengan pakaian glamour dan gaya hidupnya yang sangat fantastis yang ia dapatkan berkat korupsi di negaranya sendiri, hingga di suatu waktu ia berhasil mendapatkan waktu untuk istirahat, yang membuat ia tertidur selama berhari-hari karena kelelahan ekstrim. Pada suatu malam, ia mendengar suara kembang api di luar sana. Dari situ pun ia bangun untuk melihat keluar dan melihat langit yang sudah bermekaran dengan meriahnya kembang api, yang ternyata warga sipil sedang merayakan tahun baru. Pada momen ini sebuah hadiah berupa potongan hukuman diumumkan untuk para tahanan di kotak isolasi. Tapi ternyata hadiah itu tidak termasuk bagi mereka yang dihukum karena kasus politik ataupun korupsi seperti pejabat, sehingga Kasia tidak mendapatkan potongan masa hukuman dan tetap dengan hukuman awalnya. Amnesty has been granted to all incarcerated, excluding political prisoners. Pada suatu hari, seorang wanita tua berjalan ke kotak penjara dan berbicara dengan Kasia. Namun bukannya memberikan semangat hidup, wanita tua itu malah melemparkan silet berkarat kepada Kasia, dan ia pun segera berjalan pergi dari sana seakan menyuruh Kasia untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Singkat cerita, setelah beberapa bulan di dalam penjara, di mana perut Kasia saat ini telah membesar dan diketahui bahwa sekarang ia sedang hamil atas bayi dari pria yang menawarinya apel sebelumnya, pada malam harinya, gadis muda yang selalu mendatangi Kasia sengaja datang untuk menyelamatkannya dari penjara kotak ini. Namun sistem keamanan mendeteksi gangguan yang menyebabkan alarm berbunyi. Karena merasakan bahaya yang akan segera terjadi, gadis itu akhirnya segera pergi dari sana. Keesokan paginya, seorang warga negara datang ke sel Kasia dan bertanya apakah ia ingin mendapatkan belas kasihan. Dan secara mengejutkan, belas kasihan yang dimaksud beliau adalah dengan mengakhiri semua ini dengan cara yang cepat, di mana seperti kotak yang berada jauh di sana telah dibakar untuk mengakhiri masa penderitaan dari tahanan tersebut. Tapi Kasia di sini menolak untuk menerima belas kasih seperti itu dan memilih untuk melanjutkan kehidupannya yang menyedihkan ini. Sebagai konsekuensinya, selama beberapa bulan berlalu di dalam kotak, Kasia kini
ini mulai mengalami masa awal persalinan dari bayi si pria apel. Setelah menahan rasa sakit untuk waktu yang lama, mau tidak mau, ia harus melakukan persalinan seorang diri. Tapi untungnya ia berhasil melahirkan bayinya di dalam kotak. Setelah ia menggendong bayinya, ia merasa sangat bahagia seakan melupakan rasa sakit yang telah ia derita selama bertahun-tahun di dalam penjara ini. Namun kebahagiaannya hanya sebentar saja karena sistem keamanan penjara segera merasakan adanya jiwa tambahan di dalam kotak tersebut, yang akibatnya secara otomatis gas tidur pun segera dilepaskan yang membuat Cassia tidak lagi sadarkan diri. Warning, warning, warning. 71113. Warning, warning. Rehabilitation conditions and must be terminated. Pada saat terbangun, anaknya pun sudah tidak ada lagi di dalam sel. Hal ini membuatnya menangis secara panik serta berteriak untuk mendapatkan kembali bayinya. Tapi permohonannya tidak terjawab sama sekali dan hanya diabaikan hingga di suatu waktu kotak Cassia dihantam oleh ombak laut dan juga badai hujan yang menyebabkan air mulai mengisi seluruh kotak. Akibat benturan dan juga isian air di dalam kotak tersebut, sistem keamanan menjadi tidak normal, di mana sistem itu menganggap ada kehadiran orang tertentu yang mencoba untuk membebaskan tahanan dari luar. Alhasil, cepat atau lambat, Cassia akan dimusnahkan dalam hitungan mundur yang sedang berlangsung, di mana setelah hitungan mundur mencapai titik 0, drone yang berpatroli muncul untuk mengangkutnya keluar dari sana. Tapi sungguh naas, drone yang mengangkutnya disambar petir yang menyebabkan kotak tersebut jatuh ke laut. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan beberapa warga yang bermain di garis pantai. Di sini mereka pun melihat kotak penjara yang telah terdampar di pinggir pantai, tapi demi menghindari hukuman, mereka memilih untuk mengabaikan kotak tersebut dan berjalan menjauh dari tempat kejadian, meninggalkan kotak Cassia yang tidak lagi sadarkan diri di dalamnya. Di mana secara mengejutkan, Cassia terlihat terbangun di pinggir pantai bersamaan dengan warga sipil yang berjalan meninggalkannya, dan film akhirnya selesai. Meski ending film ini digantung, jangan sampai hubungan kita dengan doi juga ikut digantung. Sedikit kalimat penutup dari saya atas film Box Metaphor yang dirilis pada tahun 2023 ini ya. Ini film endingnya rada ambigu sih. Entah itu si Cassia bisa selamat dan dibebaskan dari penjara, apa emang dia keluar dari kotak di scene terakhir habis itu dia ditangkap lagi. Gue juga nggak tahu sih. Sumpah sengaja banget filmnya mau bikin model-model film Shutter Island nih yang endingnya diserahin ke penonton begitu aja. Kita kan juga penasaran kalau endingnya digantung gini. Dah lah, males gua. Bebas aja dah kita tentuin endingnya sendiri gimana. Oke, segitu dulu aja dari saya. Makasih banget nih udah nonton videonya sampai habis. Saya Bob pamit undur diri, sampai jumpa di video yang lain.